Halo Sobat Sus Informasi, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kami alumni dari PMM 2, di sini ada saya Acep Triana dari alumni ITB Istiqomah Bali mengambil jurusan Sistem Komputer dan Bisnis Digital. dan saya Arya Lesmana, alumni PMM Universitas Teknokrat Indonesia Lampung, mengambil jurusan Sistem Informasi dan Teknik Komputer. Nah, BTW kita di sini tuh mau menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa seputar PMM. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa sih yang kalian ketahui tentang mengenai PMM? Nah, jadi PMM itu singkatan dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Acep. Jadi PMM itu sebuah program kerja dari Kementerian Pendidikan ya untuk mahasiswa semester 357. Di dalam PMM juga terdapat kelas modul Nusantara ya. Ya, yang 4 SKS jumlahnya. Jadi di dalam kelas modul Nusantara tuh kita yang pertama ada kontribusi sosial, yang kedua ada kebinekaan, yang ketiga ada refleksi, dan yang terakhir itu ada inspirasi. Gitu, Kang Acep. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kenapa sih kita harus mengikuti kegiatan PMM dan apa benefitnya untuk diri kita sendiri? Ini mau dari Kang Acep atau saya dulu? Jadi kenapa kita harus mengikuti PMM? Karena buat kalian nih yang penasaran, yang pengen ikut kuliah di luar pulau, itu boleh sekali kalian ikut program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini. Dan banyak benefit yang kita dapat juga ya tentunya Kang Acep. Salah satunya dari bentuk bantuan UKT, terus kita juga dapat uang bulanan. Nah, terus dapat sertifikat juga nantinya. Nah, mungkin selebihnya akan dijelaskan oleh Kang Acep juga. Benefit dari kita sendiri ada tambahnya pengalamannya tentunya, dan juga relasi tuh antar mahasiswa dari berbagai Nusantara yang ada di Indonesia. Ya, karena kita dari berbagai pulau bahkan seluruh Indonesia, jadi kita bersatu di dalam suatu program yang menyatukan kita, dan tentunya berbeda-beda ya dari suku, agama, dan lain-lainnya. Dan terus banyak juga hal yang positif yang kita telah dapatkan gitu ya Kang Acep. Tuh teman-teman. Oke, untuk pertanyaan ketiga, selama masa PMM, kalian itu kegiatannya ngapain aja sih? Ya tentunya kami di sana berkuliah seperti biasa ya kan. Ya. Namun yang membedakan yaitu mata kuliahnya yang diambil dan juga suasananya yang baru. Karena kita perlu beradaptasi juga ya sama ya lingkungan kampusnya, teman-temannya. Terus kita juga banyak kegiatan, salah satunya itu ada kegiatan modul Nusantara, dan kita juga ikut serta dalam kegiatan tersebut karena itu salah satu yang harus kita laksanakan ketika kita melakukan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, jadi modul Nusantara itu kita terjun langsung atau ada yang dinamakan, yang pertama itu ada kebinekaan. Nah, jadi kita tuh ada semacam kunjungan ke tempat museum seperti itu, terus ada kunjungan ke wisata, terus kita juga ada inspirasi juga, ada yang namanya kontribusi sosial juga ya Kang Acep, yang dimana kita terjun langsung ke masyarakat. Nah, jadi buat kalian kalau misalkan mau ikut program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini sangat direkomendasikan, karena kalau misalkan kalian pengen jalan-jalan gratis, ya ini solusinya ya Kang Acep. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Tadi kan menyinggung tentang modul Nusantara ya. Nah, tolong jelaskan lebih spesifiknya dong, agar teman-teman sistem informasi itu lebih mengetahui. Boleh Kang Acep? Nah, jadi modul Nusantara itu kelas yang ada di program Pertukaran Mahasiswa, yaitu dibagi menjadi 4. Ada kebinekaan, refleksi, inspirasi, dan kontribusi sosial. Nah, di mana kebinekaan itu menyinggung tentang budaya yang ada di daerah yang kita tuju, terus
kita mengetahui adat budaya tersebut, mengetahui bahasanya juga gitu kan. Terus kita mengetahui museum-museum yang ada di daerah yang kita tuju juga tentunya Kang Acep. Nah, dilanjut terus ada inspirasi. Jadi inspirasi itu semacam kita melakukan ya ikut serta dalam seminar atau webinar gitu, kurang lebih seperti itu. Terus dilanjutkan sama kontribusi sosial. Nah, kontribusi sosial itu kita terjun langsung ke masyarakat untuk menerapkan atau meng-share ilmu yang kita dapatkan selama mengikuti program PMM tersebut. Dan yang terakhir itu ada apa aja? Ada refleksi. Jadi tentunya saya ya di Bali tuh mengikuti acara seperti adatnya tuh ngaben, buat logo, ke museum gitu, dan juga menghadiri satu pembicara, yaitu petani muda keren, menyinggung masalah pertanian yang ada di Indonesia. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kita di sana ya Kang Acep mengikuti program tersebut. Karena buat kalian nih, kalau misalkan pengen jalan-jalan gratis, ikut aja PMM 2. Sekarang PMM berapa? 3. Nah, sekarang lagi dibuka nih teman-teman. Boleh langsung daftar dan kepoin IG PMM. Pertanyaan yang keempat, pesan-pesan kalian selama mengikuti kegiatan PMM. Jadi siapa dulu nih Bang? Saya dulu. Jadi kesan-pesannya yang pertama, kesannya ya sangat senang mengikuti program PMM ini karena bisa ketemu sama orang-orang hebat juga, orang-orang baik. Terus ya mungkin sedikit culture shock karena harus beradaptasi langsung, beda pulau juga, terus sama teman-teman juga ya yang beda ya daerah. Terus kesan yang paling ya menyentuh tuh karena apa ya, karena pas mau pisah, karena mau balik ke asal masing-masing gitu, jadi sedikit menyentuh tapi kesannya tuh dapet gitu, karena ngerasa baru deket banget terus tiba-tiba langsung dipisahkan oleh PMM, kayak semacam dipertemukan sama PMM terus dipisahkan juga oleh PMM gitu. Nah, pesannya buat teman-teman kalau mau misalkan mau daftar atau mau mengikuti PMM, jangan takut untuk gimana gitu, karena ingat kamu tuh gak sendirian gitu, banyak orang yang mau menolong juga. Kalau dari Kang Acep gimana? Nah, untuk kesan-kesannya tuh ini pengalaman baru ya tentunya, dan juga gak nyangka juga tuh bisa pergi ke Bali ya, kapan lagi ya? Saya ke Sumatera. Walaupun mandi keringat ya gak pernah bisa ke Bali. Dan juga kesannya tuh mendapatkan wawasan baru ya mengenai kebudayaan baru tentunya di Bali gitu, adat istiadat. Dan untuk mahasiswanya juga tuh kita bisa bertukar adat, suku, agama, ras. Pesannya tuh Apa nih? Lagi susah. Pesannya tuh kalian ikuti aja PMM ya, dan juga apa? Ya bisa jadi apa? teguh apa ya? Apa teguh pendirian? Pesan-pesannya tuh susah diungkapkan dengan kata-kata, namun ya bisa kalian rasain sendiri gitu ya, mungkin seperti itu kurang lebih Kang Acep. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, gimana sih cara pendaftaran untuk mengikuti kegiatan PMM? Yang pertama ya, yaitu tentang adanya surat administrasi ya tentunya. Yang kedua tuh ada tes kebinekaan. Yang ketiga tuh seleksi. Yang administrasi tuh ada apa aja Kang Arya? Jadi yang pertama tuh ada minimal IPK tuh 2,8, terus harus mempunyai rekening BRI atau BSI. Terus yang ketiga harus mempunyai sertifikat vaksin booster ya. Terus selanjutnya harus mempunyai KTP atau KK.
juga mempunyai kartu BPJS untuk menunjang kesehatan kita selama ikut PMM. Dan juga ada surat-surat yang harus disetujui gitu ya. Mungkin tahun sekarang tuh agak berbeda karena kemarin tuh kayak ada surat rekomendasi, terus surat komitmen. Nah, tahun sekarang tuh beda lagi gitu untuk surat-suratnya. Bisa dilihat aja di website program PMM 3. Terus yang kedua tuh ada persyaratan tes kebinekaan ya. Tes kebinekaan. Jadi dari tes kebinekaan itu kita nggak ada jawaban salah atau benar, mungkin ada, cuman ya tergantung dari jawaban kita. Itu yang terpenting. Kalau tes kebinekaan itu terkait dengan toleransi, tentang ya, terus tentang budaya juga ya, tentang terus banyak kok. Nah, terus selanjutnya terakhir itu ada apa? Udah. Bukan tinggal ini aja. Tinggal pakai aja apakah kalian lolos atau tidak ya. Iya bener. Kalau juga nyangka yang bisa keterima ya. Iya, soalnya kita termasuk hoki-hoki ya. Jadi buat kalian yang pengen daftar atau penasaran apa itu PMM, mending langsung aja daftar, dan ini di bawah ini. Boleh kalian kepoin IG-nya Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, kita ada jadwal dulu ya sebelum penutupan. Gimana kan jadwalnya? Wah, itu harus sementara pakai namanya. Baru dong. ini jargonnya. Bertukar sementara bermakna selama.